Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ibu harapkan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita baca doa dulu. Mari sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah birahmatika ya arhamar rahimin. Kita masuk kepada materi beriman pada hari akhir. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak Ibu. Beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa, nak? Ada yang bisa jawab? Nah, kalau ada yang menjawab rukun iman yang kelima, berarti jawabannya adalah benar. Jadi, rukun iman yang kelima adalah meyakini adanya hari akhir. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini adanya hari akhir. Karena hari akhir itu pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 7, yang artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan kepadanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. 5 alam yang dilalui manusia. Yang pertama, alam arwah atau alam ruh. Yang kedua, alam kandungan. Yang ketiga, alam dunia atau alam syahadah. Yang keempat, alam barzah atau alam kubur. Yang kelima, alam akhir. Nah, ini kita masuk ke materi yang kelima ya, nak. Alam akhir. Nama-nama lain hari akhir. Yang pertama, Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as artinya hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Masyar. Yaumul Masyar adalah hari di mana semua manusia dikumpulkan di padang masyar. Yang ketiga, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan ini adalah hari di mana semua amal manusia ketika di dunia akan ditimbang. Jadi di Yaumul Mizan ini nanti ditimbang amal kebaikan dan amal keburukan. Lebih banyak mana kita ya nak, amal baik atau amal buruk? Nama-nama lain hari akhir selanjutnya yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari di mana semua amal manusia ketika hidup di dunia akan dihisab. Selanjutnya Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari di mana semua amal perbuatan manusia yang pernah dilakukan di dunia akan dibalas di akhirat. Macam-macam kiamat. Kiamat itu ada dua nak macamnya. Yang pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Kita mempelajari kiamat sugro dulu atau kiamat kecil. Kiamat sugro disebut juga dengan kiamat kecil. Contoh dari kiamat ini seperti kematian, kecelakaan, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan lainnya. Tanda-tanda kiamat sugro, kejahatan semakin merajalela, banyak ulama yang meninggal dunia. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Fitnah juga merebak kemana-mana. Banyak orang yang mengejar kesenangan dunia dengan cara yang tidak baik. Munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Kita masuk ke kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta dan seluruh isinya. Dimulai dengan guncangan yang memporak-porandakan seluruh alam semesta. Tanda-tanda kiamat kubro, yang pertama munculnya dabbah atau hewan ajaib yang dapat berbicara. Yang kedua, munculnya Imam Mahdi. Yang ketiga, munculnya Dajjal. Yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima, matahari terbit dari arah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari beriman kepada hari akhir adalah, yang pertama, kita harus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi larangannya. Yang kedua, menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, menambah keyakinan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala apa yang ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kehendak. Yang keempat, memotivasi diri
supaya tidak menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Yang kelima, menyadarkan kita umat manusia bahwa kehidupan di dunia ini nak hanya sementara, yang kekal kita berada di akhirat. Sikap yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Ibu berharap anak-anak ibu bisa mendapati sikap-sikap berikut ini. Yang pertama, selalu berhati-hati ketika bersikap dan berbicara, tolong-menolong dalam hal kebaikan, terutama menolong orang yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang keempat, memperbanyak amal soleh sebagai bekal di akhirat. Yang kelima, mengingatkan teman ketika teman kita itu salah. Oke nak? Demikian pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.